Sulit membayangkan satu nama filsuf yang menghantui musik modern seperti Friedrich Nietzsche. Ia tidak hanya tinggal di ruang kuliah atau kutipan buku filsafat, tapi meledak keluar, menyelinap ke dalam lirik, sampul album, bahkan panggung konser. Dan tempat paling liar di mana pikirannya berkeliaran adalah metal. Bagi para penggemar sejati metal, Nietzsche bukan sekadar referensi. Ia adalah spiritus rector, roh pemberontakan yang tak mengenal kompromi. Beberapa gagasannya tentang kehancuran, penolakan moral, dan penciptaan nilai baru menjadi bahan bakar bagi distorsi, growl, dan drum yang bergemuruh. Marilyn Manson menyebut dirinya Antichrist Superstar, menggemakan manifesto Nietzsche dalam The Antichrist. At the Gates, The Cult, hingga Gorgoroth menyematkan judul lagu dan album dari Beyond Good and Evil atau Twilight of the Idols. Bahkan ihsahan dari Emperor memutarbalikkan wajah Nietzsche di sampul albumnya. Simbol bukan hanya simbol, ia adalah perlawanan. Tapi bukan hanya sekedar estetika. Metal, lebih dari genre musik lain, adalah tempat di mana jiwa Nietzschean menemukan ruangnya. Di tengah kerusakan, di balik jeritan dan suara gitar, tersembunyi semangat yang dikenal Nietzsche sebagai Dionysian. Kekuatan yang meledak, melampaui akal, merayakan kekacauan dan ekstasi. Di sanalah Nietzsche hidup, di mosh pit, di riff yang tak kompromi, di setiap lirik yang menantang langit. Tapi, seberapa dalam sebenarnya musik metal memahami Nietzsche? Apakah ini hanya kemarahan remaja, atau ada sesuatu yang lebih filosofis di balik noise? Tuhan telah mati. Begitulah bunyi salah satu pernyataan paling menggelegar dalam sejarah filsafat. Tapi bagi Nietzsche, itu bukan perayaan, itu peringatan. Dalam The Antichrist, Nietzsche membongkar agama Kristen. Ia melihatnya bukan sebagai jalan kebenaran, tapi sebagai penyakit, penolakan terhadap tubuh, penjinakan terhadap kehidupan, moralitas budak yang lahir dari dendam, resentiment. Disinilah metal, khususnya black dan death metal, masuk ke dalam orbit Nietzsche. Sejak Black Sabbath memainkan Triton Diabolus in Musica di tahun 1970, musik metal telah jadi panggung untuk segala hal yang ditolak oleh moral Kristen. Setan, seksualitas, kekuatan, penderitaan, bahkan kematian itu sendiri. Tapi ini bukan penyembahan setan literal, ini adalah protes terhadap institusi yang menekan, terhadap nilai yang mengebiri. Sebagian aksi metal mengekspresikan itu secara ekstrim, dari lirik Slayer sampai pembakaran gereja oleh Burzum dan Mayhem. Tapi Nietzsche mungkin akan menertawakannya, karena bagi dia, obsesi pada setan masih terjebak dalam mitologi Kristen. Nietzsche tidak menginginkan kita hanya berkata tidak. Ia menginginkan afirmasi, ya terhadap kehidupan, bahkan terhadap yang paling gelap dan brutal. Ia menantang kita untuk melampaui dendam dan menciptakan nilai-nilai kita sendiri. Marilyn Manson menyebut dirinya Antichrist Superstar, tapi ia tak pernah lolos dari cengkeraman nilai yang ia benci. Slayer memainkan simbol neraka, tapi Tom Araya adalah Katolik taat. Ini bukan kebohongan, ini ironi tragis dari nilai yang tak bisa benar-benar dibunuh. Nietzsche tidak butuh setan, ia butuh manusia baru, Übermensch, yang tidak membalas, tapi mencipta. Jadi, apakah metal hanya berisik dan marah karena dunia terlalu suci? Atau mungkinkah ada cahaya dalam kegaduhan yang menyalakan jalan menuju kebangkitan nilai-nilai baru? Lalu apa yang terjadi setelah Tuhan mati? Apakah dunia jadi bebas? Atau justru hampa? Banyak yang bilang Nietzsche itu nihilis, tapi mereka salah paham. Nietzsche takut akan nihilisme, dan seluruh hidupnya ia habiskan untuk mencari penawarnya. Sayangnya, banyak musisi metal justru berhenti di titik itu, di ruang gelap nihilisme yang membusuk, seperti Marilyn Manson yang tenggelam dalam resentment, atau Slipknot yang memekik kebencian dan keputusasaan. People equal shit. Tetapi Nietzsche tidak menyerah pada kegelapan. Ia mencari jalan keluar. Ia menulis tentang antinihilis masa depan. Seseorang yang bisa berkata ya kepada dunia, meskipun pahit, meskipun kacau. Dan mungkin kita menemukan secercah harapan itu dalam musik Metallica.
Dalam Master of Puppets, mereka tidak mengeluh, mereka tidak marah. Mereka melihat dengan mata terbuka, politik yang korup, kecanduan yang menghancurkan, trauma perang, dan mereka bertahan. James Hetfield tak menangis. Ia tak menghujat. Ia mengamati dengan keteguhan, dengan jarak, sebuah pathos of distance, seperti yang diminta Nietzsche dari jiwa-jiwa yang lebih tinggi. Jika The Slipknot adalah letupan kemarahan, maka Metallica adalah arsitek kekuatan. Kekacauan bukan untuk dilawan, tapi untuk dihadapi dan dilampaui. Nietzsche pernah berkata, "Saya ingin menjadi seseorang yang hanya berkata, ya, menerima hidup dengan semua lukanya, mencintai takdir, bahkan bila ia seperti pisau." Mungkin metal tidak selalu bisa menjadi afirmatif, tapi saat ia berhenti memekik dan mulai menatap, kita mendengar gema Nietzsche yang bukan sekadar ingin membakar dunia, tapi ingin membangunnya kembali dengan nada dan keberanian yang baru. Di awal sejarah tragedi Yunani, Nietzsche melihat dua kekuatan besar saling tarik-menarik. Apollo, dewa bentuk, cahaya, dan harmoni, dan Dionysus, dewa ekstasi, mabuk, dan kehancuran ego. Di panggung metal, Dionysus tampak mendominasi. Jeritan primal, tubuh yang saling bertabrakan di mosh pit, dentuman drum dan distorsi yang seperti badai. Peristiwa ini bukan sekadar konser, ini ritual, ini ekstase kolektif. Inilah semangat Dionysian yang hidup melebur individu dalam kegilaan bersama. Di sini identitas larut, diri meledak, dan mungkin untuk sesaat segala penderitaan lenyap. Tapi Nietzsche tahu, Dionysus sendirian tak cukup. Tanpa Apollo, kekacauan hanyalah ledakan yang sia-sia. Dalam musik metal terbaik, kita juga mendengar Apollo. Dalam teknik gitar yang presisi, dalam struktur lagu yang mirip sonata, dalam harmoni dan tangga nada yang diambil dari Bach, Beethoven, bahkan Vivaldi. Lihat Metallica dalam konser S&M bersama orkestra. Atau Opeth yang melompat dari brutalitas ke melodi progresif dalam satu lagu. Ini bukan hanya teriakan, ini komposisi. Ini bukan hanya emosi, ini arsitektur suara. Nietzsche bermimpi tentang seni besar yang lahir dari ketegangan ini. Ketika kekuatan liar Dionysus dipahat dalam bentuk oleh Apollo. Ketika kegilaan ditangkap dan dipelihara oleh struktur. Disinilah musik metal bisa menjadi lebih dari sekadar hiburan. Ia jadi semacam filsafat sonik, menyuarakan kehancuran, tapi menampilkannya dengan keindahan. Bagi Nietzsche, inilah seni sejati. Bukan yang lari dari kehidupan, tapi menatap langsung ke matanya. Bukan yang liar tanpa kendali, tapi yang menemukan bentuk di tengah badai. Dan ketika metal melakukannya, kita tak hanya mendengar suara, kita mendengar pembebasan. Nietzsche tak hanya bicara tentang kematian Tuhan, ia membayangkan kelahiran sesuatu yang baru. Übermensch, sosok manusia yang melampaui dendam, melampaui nilai lama, dan menciptakan dunia baru, melalui keberanian berkata, ya. Di ujung spektrum metal, ada band-band yang mencoba membangun visi itu. Liturgy menyebut musiknya sebagai transcendental black metal, proyek untuk mengubah nihilisme menjadi afirmasi. Untuk berkata tidak pada rangkaian penolakan itu sendiri. Mereka menyulam harmoni dari kehancuran, menulis simfoni dalam ledakan noise, mencoba menyentuh apa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Metal bukan hanya tentang suara keras. Ia adalah panggung eksistensial tempat penderitaan diteriakan dan keindahan dicuri dari tengah kegelapan. Dan mungkin Nietzsche tak akan mengerti semua breakdown, scream, atau double bass. Tapi ia akan mendengar sesuatu di sana, sesuatu yang berani. Di tengah dunia yang makin sinis dan kehilangan arah, metal bisa menjadi tempat orang berkata ya kepada rasa sakit, kepada tubuh, kepada kekacauan, kepada hidup itu sendiri. Dan mungkin di tengah ledakan itu semua, kita tidak hanya menemukan suara Nietzsche, tapi juga gema dari masa depan yang ia bayangkan.
Ini bukan hanya tentang musik. Ini tentang bagaimana kita menatap dunia dan memilih untuk menciptakannya kembali.